kita yang menciptakan neraka atau surga di keluarga kita. Ya, kalau kita diberikan umur oleh Tuhan 80 tahun menurut firman Tuhan di dalam kitab Mazmur gitu ya, 80 tahun umur kita. Dan anggap sekarang kita itu baru umur 50 lah ya. Kita mesti harus hidup 30 tahun di dalam sebuah neraka. Mau atau enggak? Kan pasti kita ngejawab enggak mau. Nah, pertanyaan saya gampang sekali. Di neraka itu tidak ada Tuhan. Di surga ada Tuhan. Kita mau nggak nyiptain surga? Kalau mau, langkah awal dari pertama, kita masing-masing harus berani merefleksikan diri dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan itu amat sangat menyertai orang yang datang ke hadapannya dengan rendah hati minta tolong. Kita itu kadang-kadang sombong, ngerasa saya masih cukup baik. Saya tinggal tanya psikolog, tanya konselor, nanti juga bisa baik. Ngikutin berbagai cara. Tetapi jarang sekali di antara kita menangis di hadapan Tuhan minta tolong. Kenapa? Karena ketika kita menyerah, Tuhan turun tangan. Ketika kita berserah, Dia menolong kita. Dia menyukai orang-orang yang datang kepada Dia dengan sebuah jeritan minta tolong. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali kita lagi doa itu gini ya ke Tuhan. Tuhan, bukan aku yang salah, Dia. Tuhan tolong supaya suamiku ABCD. Suami kita di sebelah kita juga lagi doa ke Tuhan. Tuhan tolong buat istriku ABCD. Masalahnya saya selalu bilang gini, kasihan Tuhan itu pusing. Yang mana yang mesti? Harusnya kita berdoa seperti ini. Tuhan, ini aku. Apa yang mesti aku rubah? Suami kita berdoa yang sama. Tuhan, ini aku. Apa yang harus aku rubah? Dengan memulai langkah kembali kepada Tuhan, saya selalu mengatakan, anak-anak bisa menemukan gambar dan rupa Allah melalui orang tua. Bapak Ibu happy parents, saya sebagai orang tua, saya bersama Ibu Bapak. Ya, karena tidak ada anak yang sulit. Tidak ada anak yang sulit. Bahwa kita kesulitan mendidik anak-anak kita, itu iya. Kesulitan itu adalah kabar baik buat saya. Artinya saya ditantang lagi untuk mengoptimalkan potensi dalam diri saya. Belajar lagi. Belajar dari parenting kelas seperti ini, belajar dari sesama orang tua, belajar dari buku, jangan lupa belajar dari anak-anak kita. Mereka anak-anak yang luar biasa. Seringkali mereka mengatakan, Ma, aku tuh sebenarnya kepengen begini, dan saya tidak pernah tahu kalau saya tidak ngobrol sama mereka. Ya, mereka luar biasa. Saya selalu dalam doa saya bersyukur dan berterima kasih Tuhan kasih anak-anak yang luar biasa, suami yang luar biasa. Disyukuri Bapak Ibu, karena saya tahu ada banyak keluarga yang tidak punya anak. Ada banyak istri yang kehilangan suami. Adik kandung saya kehilangan suaminya karena COVID kemarin. Adik ipar saya meninggal, Ibu Bapak. Dari situ saya mulai bercakap-cakap dengan diri saya dengan lebih intens. Saya mensyukuri suami saya sehat. Apapun kejengkelan-kejengkelan saya ampuni. Karena memang suami saya nggak sempurna, lah, wong saya aja nggak sempurna. Ya, terus kemudian saya makin menghargai anak-anak saya. Karena saya tahu ada banyak orang tua kehilangan anak-anaknya. Nah, jadi di balik itu semua, di balik situasi pandemi yang Tuhan izinkan ini, apakah kita memilih menjadi wortel yang jadi lembek, telur yang jadi keras dan pahit, ya telur kalau kematangan nggak enak ya Bapak Ibu, atau menjadi kopi yang memberi wangi, memberi inspirasi. Bapak Ibu menjadi inspirasi untuk orang lain, tidak harus dengan masuk YouTube dan sebagainya. Boleh, silakan masuk YouTube, buat di IG, posting hal-hal bagus di IG, di Facebook. Karena saya bisa memilih untuk posting ngomel-ngomel atau posting yang bagus-bagus. Saya memilih yang bagus-bagus, edukasi, memberi inspirasi. Dan semua itu pilihan dan kita bisa, Bapak Ibu, ya. Kita akan menjadi manusia tangguh, menjadi bangsa yang tangguh, tapi datang dari keluarga. Dan saya punya harapan, saya berdoa untuk Bapak dan Ibu, Tuhan mengizinkan Bapak Ibu lewat pandemi ini menjadi orang tua yang tangguh, menjadi pribadi tangguh, menjadi istri tangguh, suami tangguh, dan membesarkan anak-anak tangguh. Tangguh bukan berarti kaku, bukan berarti lalu cepat patah. Tangguh yang lentur,
ya, yang lentur itu bisa beradaptasi dengan situasi. Karena kalau kita pemberani itu bukan berarti nggak punya rasa takut, gitu. Tapi kita mengalahkan rasa takut kita dan tidak membiarkan rasa takutnya menguasai kita. Kita ini semua manusia yang terluka, gitu ya. Dilukai dan melukai menjadi relasi kita manusia berdosa. Ketika kita lahir juga, kita melahirkan anak aja kita pasti terluka, gitu ya. Maksudnya secara fisik. Dan si anak juga ketika dia lahir harus dilukai dengan dipotong tali pusat. Jadi sebetulnya sepanjang kehidupan itu kita harus siap sebetulnya. Jadi luka itu yang penting harus disembuhkan. Jadi nggak boleh luka itu dipelihara, dirawat. Sampai maksudnya terus-menerus dia udah mau sembuh, kayak kita mah luka di tangan gitu, kita korek lagi supaya berdarah lagi, supaya infeksi lagi, nggak boleh. Luka itu bisa terjadi sengaja atau tidak disengaja, yang artinya harus sembuh. Sembuhnya bagaimana? Dengan mengampuni, dengan menerima kondisi kita dilukai. Kita mau melihat bahwa Tuhan memakai luka kita. Tuhan memakai orang yang melukai kita juga. Untuk sesuatu yang apa? Tadi ketika kita makin serupa dengan Kristus. Di keluargalah kita belajar mengampuni ketika kita dihianati, ketika kita dikecewakan. Dan di situ kita sebetulnya bertumbuh karakter pengampunan. Kan kita nggak mungkin ngampunin kepada orang yang tidak menyakiti kita. Halo, selamat pagi, happy parents semua, Bapak Ibu sekalian. Senang banget ya kita hari ini bisa gabung bersama-sama di Zoom hari ini. Apa kabar ya Bapak Ibu semua? Berharap semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita selalu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu kami ucapkan untuk waktunya, untuk kehadirannya di acara parenting kita hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Miss Agnes. Saya hari ini akan bertugas sebagai host di parenting hari ini. Dan saya nggak sendirian nih Bapak Ibu ya, supaya ada temennya juga gitu ya. Saya mau perkenalkan, ada bersama-sama dengan saya, yaitu rekan saya. Ya, halo, selamat pagi Happy Parents. Nah, Perkenalkan, saya Miss Desley yang akan menemani Miss Agnes pada hari ini. Oke, pagi Miss Desley, semangat ya kita hari ini ya. Iya, tentu Miss, betul sekali. Ya, saya dan Miss Desley hari ini akan memandu acara parenting hari ini ya Miss ya. Oke, Betul. Miss Desley, ini kan parenting BPK Penabur itu sudah ada dari zaman waktu kita pandemi ya, gitu ya. Waktu semua masih di rumah, kita mulai dengan acara parenting BPK Penabur Bandung. Nah, acara parenting ini tuh ada slogannya Miss, gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu happy parents yang sudah gabung dari awal-awal gitu ya acara parenting tahu gitu, dan mungkin masih ingat, adakah Bapak Ibu yang masih ingat? Boleh dong tulis di kolom chat kalau misalnya masih ingat nih slogan parenting kita apa. Coba ya kita sambil lihat-lihat nih di kolom chat, adakah? Ya, boleh langsung dituliskan saja di kolom chat ya Bapak Ibu. Ya kalau masih ingat gitu ya slogan kita apa, dan acara kita. Adakah Bapak Ibu? Nah, mungkin saya bantu ingatkan kali ya Miss. Boleh Miss Desley. Nah, ya, jadi slogan parenting kita itu adalah parenting itu penting. Iya, itu banget Miss Desley. Parenting itu penting ya Bapak Ibu ya. Walaupun kita tahu semua ya, parenting itu nggak ada sekolahnya dan pasti merupakan hal yang penting ya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita bakal sama-sama belajar lagi tentang parenting gitu.
Iya, betul banget, Miss. Tapi sebelum kita mulai rangkaian acara kita pada hari ini, kita akan memulainya dengan doa terlebih dahulu. Oleh karena itu, kami mohon dengan kasih kepada Pak Ken Aldi untuk memimpin di dalam doa. Silakan, Pak Ken. Baik, terima kasih Miss Desli Parents dan seluruh kru dari Penabur dan juga Bu Handli dan juga kru dari SOA. Mari kita semua memulai acara webinar hari ini dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini. Terima kasih karena Engkau telah datangkan Bu Handli di sini untuk berbagi ilmunya kepada kami mengenai parenting, ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa sebagai orang tua kami masih membutuhkan berbagai improvement dan juga pengetahuan ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan supaya segala pengetahuan yang dimiliki oleh Bu Handli, terutama dalam masalah hubungan antara orang tua dan anak dapat dibagikan di sini Tuhan, sehingga selesai dari webinar kali ini kami semua dapat praktekkan seluruh ilmunya dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di dalam hubungan antara orang tua, parents dengan anak-anaknya Tuhan. Tuhan berkatilah supaya seluruh rangkaian kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Pak Ken. Terima kasih. Ya, thank you Pak Ken untuk doa pembukanya. By the way, Miss Desli, kita mau bahas apa sih hari ini ya? Dari tadi kita ngobrol-ngobrol aja nih ya. Ya, terlalu seru nih, Miss. Terlalu bersemangat gitu ya kayaknya. Jadi sampai lupa nih kita mention judul parentingnya. Mungkin Happy Parent juga sudah melihat nih dari virtual background yang sama-sama kita kenakan hari ini, yaitu How to be your teen's best friend. Oke, dari judulnya aja udah menarik ya, Miss ya. Karena ya happy parents gitu ya, dan kita yang mungkin juga berkecimpung di dunia pendidikan, kita sama-sama tahu lah kalau punya anak remaja itu sesuatu banget lah ya. Kalau bahasa kerennya mah keremajehna gitu. Nggak sedikit orang tua juga yang mungkin agak kaget dengan perubahan anak-anaknya yang memasuki masa remaja gitu, yang Betul. contohnya lah ya, contohnya Miss, kadang ada orang tua yang kenapa ya Miss, anak saya tuh dulu waktu SD cerewet lah gitu, belum ditanya juga dia udah cerita hari ini di sekolah kayak gimana. Sementara udah masuk SMP harus ditanya dulu hari ini gimana di sekolah, dan mungkin jawabnya biasa aja gitu ya. Nah, ya betul, Miss. Kalau nggak ditanya sama mama papanya nggak akan jawab gitu ya, sibuk aja sama handphonenya, mungkin ngobrol sama teman-temannya. Nah, ini yang jadi salah satu bahasan kita nih, Happy Parents hari ini, gimana sih caranya menjalin hubungan yang tetap dekat sama anak-anak remaja di tengah perubahan-perubahan yang mereka alami gitu. Ya, betul. Setuju banget sama Miss Agnes. Selain tadi yang sudah disebutkan, tujuan kita hari ini juga tentang gimana sih sebenarnya cara membangun komunikasi supaya nih terjadi keterbukaan dan penerimaan, baik dari sisi anak yang sudah memasuki masa remaja ini maupun dari sisi orang tua. Nah, untuk membahas topik ini yang menarik sekali, kita sudah mendatangkan narasumber yang memang berkompeten dalam bidang ini. Namun, sebelum kita menyapa narasumber kita, yuk Happy Parent kita sama-sama memperhatikan terlebih dahulu ketentuan yang perlu sama-sama kita perhatikan agar acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, boleh di next. Nah, ketentuan yang pertama ini terkait dengan sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Jadi kami menghimbau Happy Parent untuk aktif bertanya dan dapat menanyakan langsung melalui kolom chat dengan format hashtag tanya/nama orang tua/pertanyaan. Nah, kemudian yang selanjutnya boleh di next. Nah, terkait dengan rangkaian acara pada hari ini, kami memohon dengan kesediaan dari Bapak Ibu untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya masing-masing dan dapat mengaktifkan kamera yang di Zoom masing-masing, serta dapat menggunakan virtual background yang sudah kami bagikan yang memang jika memungkinkan, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, juga sebagai tambahan info ya, kalau parenting hari ini itu kita sistemnya akan lebih ke talk show Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa lebih aktif, boleh ngumpulin pertanyaan dari sekarang gitu ya Bapak Ibu ya.
apa sih yang mau Bapak Ibu tahu tentang anak-anak remaja kita? Nah, nanti boleh ditanyakan ketika sesi Q&A. Kalau misalnya selama sesi materi dari narasumber kita, Bapak Ibu mau tulis di kolom chat, boleh gitu ya. Kemudian supaya harapannya juga apa yang jadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian bisa terjawab gitu ya. Nah, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV narasumber kita ya. Oke. Ya, sudah muncul ya. Ini sambil di. Nah, narasumber kita hari ini sudah tidak asing lagi mungkin ya, sudah beberapa kali juga mengisi acara parenting di BPK Penabur Bandung, yaitu Ibu Hanli Mulyani. Beliau adalah seorang psikolog klinis, psikolog anak dan remaja, dan psikolog di bidang pendidikan. Kemudian beliau juga founder dari Sahabat Orang Tua dan Anak, SOA, dan School of Child. Background pendidikannya ya, Bu Hanli ini mengambil S1 jurusan psikologi di Universitas Atmajaya Jakarta, kemudian mengambil S2 di jurusan psikolog klinis dari Universitas Indonesia. Spesialitasnya banyak nih Bapak Ibu. Bu Hanli Parenting and Education Consultant, kemudian pendidikan dan karir, konselor pendidikan dan karir yang sudah mungkin bekerja dengan 1.750 remaja, luar biasa ya. Jadi udah kenal banget kayaknya sama anak-anak remaja ya. Kemudian bullying prevention consultant, learning difficulty specialist, dan social learning coach. Kemudian Bu Hanli juga seorang penulis buku gitu ya. Ada beberapa nih judul bukunya yang ditulis How to Deal with Your Child, Why Children Bully, Parent-Child Happy Relationship in 2018 gitu ya. Kemudian pembicara di berbagai seminar, parenting, workshop, juga di media publik. Ada juga aktivitasnya, Bu Hanli jadi volunteer, jadi trainer di beberapa bagian gitu ya, dari keuskupan, dari yayasan-yayasan juga. Itu mungkin CV-nya Bu Hanli yang luar biasa gitu ya. Jadi kita nggak akan berlama-lama gitu. Kita akan langsung memberikan layar dan waktu kepada Ibu Hanli. Silakan Bu Hanli. Ya, selamat pagi Miss Agnes, Miss Desley, dan parent semuanya, Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi ya. Apakah kita sudah pernah bertemu sebelumnya? Kalau yang sudah pernah, yuk, ini kayaknya chatboxnya masih belum rame ya. Sudah pernah? Belum? Sudah pernah? Buat rame-ramean aja nih, biar saya tahu juga ya. eh Berapa banyak yang sudah pernah ketemu? Berapa banyak yang belum? Oh, sering. Sering ya Bu Gina ya. Semoga Bu Gina tetap nggak bosen ya. Oke, thank you Bu Gina buat sapaannya. Oh, Bu Milda belum. Oh, Ibu Fania belum. Salam kenal ya. Ibu Ria pernah. Nice to meet you again. Oke, berarti ternyata ada yang belum juga, ada yang sering, ada yang udah pernah. Baik, salam kenal buat yang belum kenal, yang baru pernah ketemu sekarang ya. Oke, hari ini kita lebih banyak talk show nih, lebih banyak diskusi, ngobrol-ngobrol, serius, santai, tapi berbobot gitu ya, Miss Desley ya, Miss Agnes ya. Nah, ini forumnya untuk ngobrol-ngobrol, diskusi mengenai remaja. Anak-anak Anda ini kalau nggak salah kelas 8 kan? Betul ya? Kelas 8 ya? Wah, kelas 8 itu kalau tim SOA diundang memberikan workshop, training, apapun topiknya, mau sex education, mau bullying, mau karakter building, mau social learning, pokoknya untuk kelas 8 itu kita suka Jadi kalau masa remaja itu adalah suka dibilang storm period ya, parents ya. Itu puncak stormnya itu bisa dibilang kelas 8, kelas 9 ya, parents ya. Jadi selamat memasuki masa storm period. Tapi don't worry ya, it takes a village to raise a child. Jadi saat ini kita berkumpul bersama dan Penabur Bandung secara konsisten membuat pertemuan untuk parents belajar bersama dan kita saling support. Nah, jadi parents nanti misalnya share
concern yang sedang dihadapi. Terus nggak harus dari saya loh. Jadi misalnya kalau nanti ada parents lain yang, aku pernah loh ngalamin kayak gitu dengan anakku. Waktu itu aku melakukan kayak gini loh. Dan it works ya. Itu boleh di-sharingkan juga tuh. Siapa tahu apa yang pernah parents jalani itu bisa menginspirasi parents lainnya yang punya masalah yang sama. Bahkan saya pun bisa belajar dari parents semua yang ada di sini ya kan. Saya juga punya anak kelas 9 nih, laki-laki. Jadi kita semua on the same boat ya. Di perahu yang sama nih, punya anak kelas 8, kelas 9. Oke, saya sedang minta Kak Nia, hai Kak Nia, untuk saya akan memulai dengan pertanyaan di menti.com ya, dan ini anonymous. Yuk, kita lihat nih sebaran-sebaran survei dari Menti. Silakan Kak Nia. Oke, baik. Untuk para parents mungkin boleh langsung dibuka aja chat box-nya ya. Saya sudah melampirkan linknya, boleh langsung diklik. Oke. Pertanyaan pertama yang sudah disiapkan oleh kami, yang Kak Nia sampaikan di Menti adalah, apa yang muncul di pikiran Anda ya ketika mendengar kata remaja? Spontan aja. Ketika mendengar kata remaja, ya, apa yang langsung pop up muncul di pikiran Anda itu yang ditulis ya. Tidak ada jawaban benar atau salah, baik atau buruk. Berubah. Berubah. Terus apa lagi? Emosional, puber, galau, apalagi nih? Labil. Terus apa lagi? Ngeselin. Terus apa lagi ya? Heboh, iya. Apalagi kemarin ya Taylor Swift ya. Ada yang dihebohin anaknya gara-gara Taylor Swift. Suka debat, galak loh. Galak deh, galak juga nih. Bege, ABG. Oh, ABG. Apalagi ya? Curious. Iya, sampai apa jadi coba. Yang risky-risky juga dicoba ya. Terus pergaulan, eh, perubahan, ngelawan, susah diatur, jaim, apalagi kalau lagi crush sama seseorang ya, suka debat, coba-coba, sampai bikin kita ini ya deg-degan. Terus apalagi mencari jati diri, apalagi nih tertutup. Wah, ya tadi yang kata Miss Desli bilang ya, biasanya waktu SD suka cerita mama mama papa papa, sekarang kalau ditanya biasa aja, ya gitulah, nggak tahu. Terserah lah ya, sampai kita mati gaya rasanya ngomong sama dia ya. Pacaran. Oh, ada yang udah mulai pacaran ya kelas 8-nya ya. Oh, jangan kelas 8 ya, anak zaman sekarang aja kelas 4 SD udah ngomong pacar-pacar, kelas 3. Terus apalagi nih, mager, merasa paling tahu, lebih percaya teman. Iya bener. Temen itu lebih penting dibandingkan orang tua sekarang. Kita suka sedih ya. Mereka lebih memilih diajak pergi sama temen daripada dengan kita orang tuanya. Terus peer pressure, kayaknya teman itu lebih penting, lebih benar daripada kita keluarganya. Bisa berubah 180 derajat tiba-tiba. Wah, mood swing ya, mood swing. Terus apalagi nih? Galau tadi udah, labil, galak, ngelawan, apalagi ya? Mudah panik, iya, panic attack. Kadang-kadang mereka suka mendiagnosa diri sendiri ya. Mama, mama, kayaknya aku kena panic attack disorder deh, gitu ya. Aku kena bipolar deh, waduh. Pokoknya mereka suka self-diagnose. Apalagi nih? Main game terus, gak terima kritikan, sensitif. Oke, udah kayaknya ya, udah semua saya bacain ya. Oke. Thank you for sharing. Saya mau screenshot dulu sebentar kan ya. Sebentar kan ya. Saya mau screenshot dulu. Tuh, lagi berubah. Sebentar kan ya. Oke. Sip. Oke, thank you. Bapak Ibu parents buat sharingnya. Wah, kayaknya menjadi orang tua remaja kalau mendengarkan sharing parents semua di menti.com itu kayaknya tiap hari kita apa ya? Tiap hari kita kayak berada di roller coaster, bener gak sih? Saya tuh suka memetaforakan menjadi orang tua remaja tuh kayak lagi naik kayak roller coaster, parents ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita merasa happy ya,
proud dengan mereka, terus excited. Namun kadang-kadang kita juga merasa kayak, aduh ngilu, Ruth ya nggak sih Bapak Ibu ya? Ngilu, khawatir, cemas, apalagi ya, takut, pokoknya campur-campur lah ya. Apakah Anda semua merasakan seperti yang saya rasakan menjadi orang tua remaja? Ini dia udah tidur belum ya? Kalau lampunya sih kelihatan udah mati. Pas dibuka pintunya, ya ampun, ternyata dia masih main game. Ternyata dia masih scrolling-scrolling sosial media ya. Ada trust issue akhirnya dengan mereka. Baper, ngeyel, galak ya. Jadi itu semua. Tapi ini menariknya ya, coba Ibu Desli, siapa lagi tadi? Ibu Agnes, kalau kita perhatikan di Menti, kayaknya nggak ada yang lebih cenderung ke arah positif ya, benar nggak sih? Aduh kasihan banget itu remajanya ya. Orang tuanya punya persepsi yang sangat negatif tentang mereka ya. Oke, it's okay ya. Itu secara genuine apa yang dirasakan oleh parents kita yang berkumpul di ruang Zoom saat ini dan that's why kita saat ini berkumpul bersama kan, betul ya Miss Desli ya, Miss Agnes ya. Betul, Oke, Bu. baik. Next Menti. Nah, kita lihat next Menti. Ini kan kita topiknya hari ini nih, kalau kita lihat how to be your teen's best friend. Wah, ini kalau zaman sekarang bilangnya bestie ya. Nah, menurut Anda, best friend itu seperti apa sih, parents? Oke. Best friend itu seperti apa sih? Boleh dimenti lagi ya. Kalau Anda punya best friend Anda itu seperti apa sih? Dan kualitas karakter teman seperti apa yang kita katakan best friend? Ayo, boleh ya. Di Menti. Guru juga boleh nih untuk berpartisipasi di Menti ini. Silahkan. Karena guru juga mungkin parents ya. At least parents buat anak-anak. Yang sefrekuensi. Nah, ini menarik ya. Yang sefrekuensi. Jangan-jangan ketika anak kita mulai remaja, kalau ditanya dan jawabnya cuma sepotong, apalagi khas itu biasanya lebih ke anak remaja laki-laki tuh yang jawabnya sepotong ya. Selain mungkin karena profil kepribadiannya yang lebih introvert ya, yang emang kalau ngomong itu energinya kepake gitu ya. Tapi kalau orang ekstrovert kan anak ekstrovert kalau ngomong energinya nambah ya kan. Selain mungkin karena faktor kepribadian yang lebih ke introvert, mungkin jangan-jangan anak remaja kita ngerasa orang tuanya nggak sefrekuensi lagi ya. Orang tua aja ngerasa nggak sefrekuensi nih ya. Yang sefrekuensi adalah yang menjadi bestie. Pengertian, wah, kalau orang yang pengertian yang kayak gimana tuh? Boleh ditambahin lagi ya? Yang pengertian, yang dirasanya pengertian itu yang seperti apa sih? Setia dalam segala keadaan, wah, saling jujur, oke. Yang nggak jaji, nah ini dia ya, frekuensi ya, ngertiin ya, terus kemudian jaji itu adalah yang populer tuh di anak remaja ketika jadi kalau gini ya, kalau ini diberikan kepada anak remaja, misalnya apa sih yang Anda yang muncul di pikiran, jadi kalau misalnya mentinya buat anak remaja mengenai orang tua ya, apa yang muncul di pikiran kamu ketika mendengar kata mama? Apa yang muncul di pikiran kamu ketika mendengarkan kata papa? Loh, boleh loh sekali-kali ya, eee sekolah boleh adakan survei itu. Nah, itu biasanya yang suka saya dengar di ruang konseling maupun ketika misalnya sedang bertemu mereka saat training, jaji ya, capek deh pokoknya, paling aku cuma di-judge gitu ya. Oke, mau mendengar dan menjadi sandaran, mau mendengar. Nah, itu juga tuh yang sering muncul. Ah, paling, nggak ada yang ngertiin aku, ya. Papa mamaku nggak ada yang ngertiin aku, ya itu yang sering muncul juga. Terus, eee, boro-boro mereka ngedengerin aku. Aku baru ngomong paling nanti udah dipotong-potong, ya. Paling nanti cuma disalahin, paling cuma nanti dikritik, paling nanti cuma diomelin, ya, di-judge, oke. Paling mengerti, selalu dengar keluh kesah dan sealiran. Bisa dipercaya tempat curhat, jadi feel
feel secure ya, feel secure kalau aku curhat ini, curhatanku diterima, nggak dijudge, nggak dikritik, nggak di-blaming, nggak dikotbahi. Yang mau mendengar curhat tanpa terburu-buru menilai, betul, nggak dikritik, nggak dijudge, nggak di-blaming, betul. Tidak terlalu kontrol, netral, responsif, suportif, bisa dipercaya dan diandalkan. Wah, lengkap sekali. Saling mengerti, nyambung, iya nyambung. Terus yang mau mendengar curhat tanpa, oh tadi udah ya. Selalu ada kalau pas dibutuhin, selalu ada ya. Pikirannya ada untuk aku, hatinya ada untuk aku, fisiknya ada untuk aku, telinganya ada untuk aku. Setidaknya kalau fisiknya tidak ada untuk aku, hati, pikiran, dan telinganya ada, dan matanya ada untuk aku ya. Karena bisa lewat Zoom, bisa lewat video call ya. Saling mengerti, selalu dengar keluh kesah, tadi udah gak memotong ketika lagi dengerin, yang dengerin curhatan secara keseluruhan, nyambung apa adanya, gak fokus sama hal yang negatif. Wah, terima kasih parents. Jadi ini Kak Nia nanti tolong di screenshotin ya kan ya. Jadi ini apa yang parents pikirkan ya mengenai seorang bestie. Oke. Baik, Nia, Kania, jangan ditutup dulu, tetap dimunculkan screen mentinya. Ini kan dari parent semua loh ya, bukan dari anak-anak nih. Sekarang pertanyaan saya nih ke parents, pertanyaan saya. Ah, apakah orang tua kita semua yang ada di sini sudah bisa mendengarkan curhat tanpa buru-buru ngejudge anak kita? Apakah kita parents yang ada di sini sudah bisa ngertiin anak-anak kita? Ya namanya ngertiin itu berarti kan mendengarkan dulu sampai selesai, ya kan? Kalau kita nggak mendapatkan cerita whole picture-nya, udah motong-motong, mana mungkin kita bisa ngertiin dia, ya? Oke, apakah kita sudah bisa begitu? Apakah kita sudah tidak terlalu kontrol, sudah bisa netral, responsif, suportif, bisa dipercaya? Ini ngomong dipercaya, menarik nih. Oh, parent saya sharing aja ya. Trust issue berhubungan dengan sosial media. Ini pengalaman saya dengan seorang anak remaja kelas 5 belum lama ini. Tapi udah remaja juga kan, perempuan begini. Mamanya itu suka posting di sosial media mengenai anak-anaknya. Tentu yang namanya kalau dipostingin orang tua, pasti biasanya yang bagus-bagus dari anak. Atau yang menurut orang tua lucu gitu ya. Nah, lalu anaknya bilang gini, I have trust issue with your mom, katanya. Di ruang konseling ketika ngobrol sama saya bertiga. Trust issue apa? Ini dia ngomong bahasa Inggris, saya terjemahin aja ya. Mama posting fotoku di Instagram Mama. Yang mana? Yang itu, yang aku pernah bilang ke Mama untuk di-delete, but you nggak delete, gitu anaknya bilang. Oh, tapi kan itu ini apa? Udah lama. Jadi foto dia yang lebih kecil, ya foto dia ketika masa lebih kecil dan udah dalam gitu, ya. Eh, tapi kan you bilang mau delete mah katanya. Ay malu sama foto ayang itu katanya ya. Tapi kan itu lucu kata mamanya ya. Jadi tapikan terus mamanya ya. Jadi parents ya ini ngomongin mengenai percaya ya. Ini ada yang menarik. Jadi parents kalau anak udah kelas 8, kalau kita mau share segala sesuatu mengenai anak kita, saran saya please tanya ke mereka. Please minta izin ke mereka. Please sampaikan dulu ke mereka apa yang kita mau share di sosial media. Kalau memang mereka tidak mengizinkan, rasanya kita harus respect keputusan mereka, ya. Dan yang lucu buat kita, yang hebat buat kita, belum tentu dianggap lucu buat mereka. Dan kadang-kadang yang saya juga dapatkan dari anak remaja di ruang konseling adalah mereka suka terbeban dengan postingan orang tua mereka di sosial media yang selalu mengangkat hal-hal yang baik mengenai dia gitu ya. Jadi seakan-akan trofi itu menjadi milik orang tua tapi anak tidak melihat itu sebagai trofi untuknya, tapi sebagai beban untuknya.
Dan again, Bapak Ibu, juga isu sosial media berhubungan dengan remaja, sibling rivalry. Bapak Ibu, sadar nggak sadar, mungkin kita lebih sering posting anak kita yang si kakak yang kelas 9 atau yang kelas 10 daripada dia, ya. Nah, anak itu nggak ngomong loh, nggak asertif ngomong ke orang tua. Tapi mereka suka berpikir gini, oh, mama lebih sayang kokoh. Mama lebih sayang kakak daripada aku karena mama lebih sering posting kakak daripada aku. Nah, itu juga menjadi isu anak-anak remaja, Bapak Ibu ya. Ini sambil aja ya, kan kita kan ngobrol-ngobrol santai ya. Siapa yang punya isu seperti itu juga pernah ngalamin seperti yang cerita saya alami, boleh loh sharing di sosmed, direct message atau di everyone. Nah, ini ada nih yang sharing. Ya iya bener sama banget harus persetujuan dulu. Awal-awal apaan sih kudu izin dulu. Tapi ke sini-sini iya ya kalau dibalik kondisi gimana apa kita mau gitu. Betul, Bu. Iya, jadi bener coba untuk bisa memahami anak remaja kita sebenarnya coba deh posisikan. Kalau kita di posisi dia, kita mendengar orang tua yang seperti itu ya, kita mendapati orang tua kita memperlakukan seperti itu, kita tuh apa sih rasanya gitu ya. Jadi masuk kita ke posisi anak kita remaja ya. Karena remaja itu kan appearance tuh sesuatu banget parents ya. Jadi mungkin buat kita ini ekspresinya cute, lucu. Tapi dia malu karena mungkin aja cowok yang dia suka ya kan anaknya temen kita. Terus bisa jadi ngelihat muka kita ekspresi lagi kayak gitu ya kan malu ya itu isu-isu remaja. Thank you ya for sharing ya Bu Iren, Bu Laura yang punya kemiripan dengan kasus yang saya sampaikan tadi. Oke, yuk. Apakah Bapak Ibu sudah tidak memotong-motong lagi ketika anak remajanya cerita? Ini ketika ngomong motong-motong, Bapak Ibu, tips saya nih, eh whole body listening. Whole body listening itu maksudnya gini. Pastikan ketika anak kita sedang cerita, ya, anak kita sedang cerita, kita tunjukkan bahwa kita bisa whole body listening. Maksudnya, mendengarkan itu nggak cuma telinga, tapi kita juga perlu menunjukkan bahwa mata kita ikut mendengarkan dia, Bapak Ibu. Mata seperti apa yang menunjukkan bahwa mata kita sedang mendengarkan dia? Mata yang menatap dia ketika dia sedang bercerita pastinya. Mata yang nggak ngelihat handphone kita, mata yang nggak berkeliaran kemana-mana, ya. Ketika telinga kita mendengarkan, kita bisa mengulang apa yang dia ceritakan, tapi mata kita kemana-mana, anak nggak akan merasa di-respect loh Bapak Ibu. Anak nggak merasa sedang didengarkan. Akhirnya jangan-jangan karena hal seperti itu, anak jadi males lagi cerita sama orang tuanya, ya. Mata, tunjukkan bahwa mata kita ikut mendengarkan. Kita lihat dia ya dengan tatapan yang lembut ya, yang kalem, nggak tatapan yang ngejudge. Tatapan aja bisa muncul, bisa memberikan arti loh Bapak Ibu. Tatapan yang kayak gini ketika dia bercerita ya kan adem. Tapi tatapan yang dari tatapan aja you judge mah ya. Oke, terus kemudian apa lagi? Telinga ikut mendengarkan. Telinga ikut mendengarkan, telinga seperti apa? Yang bisa mengikuti apa yang dia percakapkan. Bukan yang sedikit-sedikit, apa-apa nak, apa nak? Sorry sorry nak, tadi ngomongnya apa nak? Ya, karena telinganya nggak ikut mendengarkan. Telinga nggak ikut mendengarkan mungkin karena otaknya nggak ada di sana, otak orang tuanya. Jadi otak juga harus ikut mendengarkan, yaitu memikirkan apa yang sedang dibicarakan oleh anak kita. Ya, otak yang nggak mikirin yang lain gitu. Lalu apalagi? Tangan kaki ikut mendengarkan. Tangan kaki ikut mendengarkan, tangan yang nggak. Kalau anak lagi ngomong kita sambil begini, kaki kita sambil jalan-jalan. Iya nak, cerita aja nak. Sambil kita goreng-goreng di dapur, bolak-balik ke meja makan ya. Lalu kemudian yang paling penting adalah juga hati yang ikut mendengarkan ya. Dan yang terpenting lagi adalah mulut yang ikut mendengarkan. Ayo, mulut seperti apa yang menunjukkan bahwa mulut ikut mendengarkan di chat ya. Mulut seperti apa ya yang menunjukkan bahwa mulut ikut mendengarkan? Ini tadi muncul soalnya di sini nih ya. Mulut seperti apa? Jadi saya nyambung-nyambungin dari sharing-sharing parents yang ada di Menti ini.
Mulut seperti apa? Mulut kok ikut mendengarkan? Mulut seperti apa sih yang ikut mendengarkan? Ayo parents, ini biasanya isunya orang tua sih. Isunya orang tua adalah mulut suka nggak ikut mendengarkan. Mulut yang merespon ceritanya, kan merespon ceritanya Bu Misha. Kapan meresponnya? Mulut merespon. Dan kita bisa memberikan respon yang tepat kan kalau otak ikut mendengarkan, ya, hati ikut mendengarkan, mata ikut mendengarkan, telinga ikut mendengarkan, mulut yang tidak terlalu cepat berbicara, betul banget ya. Ini loh yang tadi mulut yang nggak motong-motong ya, mulut yang apalagi tadi Kak Nia ya, mulut yang buru-buru apa? Tanpa buru-buru mulut yang buru-buru menilai ya. Oke, mulut yang nggak langsung ngejudge, keluar kata-kata judgmental, oke ya. Jadi kalau kita pengen anak kita tuh jadi best friend-nya anak kita, itu whole body listening. Terutama itu ya, mulut ikut mendengarkan, hati yang bisa memvalidasi perasaan anak. Tadi saya cerita sedikit. Apa ya sih yang akhirnya membuat anak itu jadi nggak mau cerita? Dan yang seperti Bapak Ibu bilang di sini jajilah segala macam. Misalnya gini ya, anak kita misalnya eh, lagi kesel banget, dia cerita, eh, aku tuh sebel banget tau nggak bisa nonton Taylor Swift gitu ya, misalnya dia cerita. Kan harusnya kan aku juga bisa ikutan nonton Taylor Swift di Singapura misalnya. Teman-teman itu ikut tuh nonton Taylor Swift. Payah banget sih, misalnya dia cerita begitu ya. Nah, hati yang ikut mendengarkan, kira-kira kenapa ya dia mengungkapkan seperti itu? Kalau kita hanya fokus pada perilakunya dia, kita akan terjebak judgmental atau kritik atau omel atau marah atau nasihat. Contoh misalnya kalau kita terjebak pada apa perilakunya aja, ketika dia lagi ngomel-ngomel nggak bisa ikutan Taylor Swift, biasanya respon orang tua kayak gimana tuh? Mulutnya tidak terlalu cepat berbicara, mulut yang diam, betul. Sekarang gimana tuh? Biasanya respon orang tua ketika anak curhat Taylor Swift tadi tuh. Aku kan harusnya di Singapura. Mami sih sama papi sih. Teman-temanku aja kok pada ikut. Parah. Coba gimana respon orang tua ya kalau anaknya lagi ngedumel tentang Taylor Swift tadi. Saya tunggu ya responnya ya di chat box ya. Kan kita belajar langsung apa dari kisah-kisah nyata. Ada nggak anak-anaknya yang pergi ke Singapura nonton Eras Tour? Bapak Ibu, boleh sharing dong? Yuk, gimana? Tunggu ya, mungkin ini lagi mengkonstruksi kalimat. Kalau ada yang mau unmute juga boleh loh, silahkan. Angkat tangan, pakai verbal, boleh juga. Nah, mungkin ini salah satu contoh responnya ya. Nah, ya Taylor Swift, ya kamu kalau nggak bisa nonton, kan kamu tetap bisa lihat YouTube-nya. Ya apa sih bedanya sama YouTube-nya? Terus, ya namanya ini juga nggak beruntung, nggak dapet tiket. Ya kan itu bukan salah kita juga. Ya udahlah, nggak usah sebegitu keselnya lah. Ya nggak beruntung aja nggak dapet tiket. Bukannya nggak mau bantu kamu. Mungkin itu adalah respon-respon orang tua ya. Apaan sih Taylor Swift buang-buang duit? Mendingan juga buat yang lain ya. Eh, Paling cuma heboh-heboh, nggak penting ya. Mungkin itu adalah respon-respon orang tua. Nah, Bapak Ibu, ketika si anak lagi ngomong kayak begitu, lagi kesel kayak gitu, diresponnya seperti yang tadi saya contohkan, kira-kira anak ngerasanya apa? Yuk, Anda jadi anak, Bapak Ibu. Anak ngerasanya apa? Boleh share di chat box ya. Dirinya malang, ya. Malang banget aku. Udah sedih nggak bisa nonton Taylor Swift,
diomelin pula sama mama ya, apalagi ya gimana ya, kita nggak bisa ikutan nonton konsernya kan, kamu lagi tes, tiketnya mahal juga sih, sorry ya. Apalagi sekarang harus bayar uang sekolah double, jadi ya prioritas sekolah dulu aja. Gitu deh kira-kira. Oke, thank you Bu Laura. Mama nggak ngertiin perasaan aku, nggak ngusahain ya. Mungkin dia akan jawab gitu. Mama nggak ngerti sih perasaan aku kan suka banget sama Taylor Swift. Mama tuh nggak usaha, Mama juga nggak ngusahain sih. Ya emang gua nggak hoki. Gua ngerasa jadi tidak dimengerti, ya. Anak merasa tidak diterima perasaannya, tidak didengarkan, ya, tidak dipahami. Nah, itu tuh yang akhirnya membuat anak jadi ogah ngomong lagi sama orang tuanya, ya. Nah, Bapak Ibu, ketika anak sedang seperti itu, curhat seperti itu, penting untuk kita pertama kali memberikan respon yang namanya mendengarkan dengan empati. Atau bahasa Inggrisnya active listening, atau intinya adalah memvalidasi, menerima perasaan dia apa adanya. Karena ketika dia lagi ngedumel, curhat seperti itu, objektifnya dia udah tahu kok, nggak akan bisa ketemu Taylor Swift di Singapura lagi, karena Eras Tour-nya udah beres kan. Jadi bukan itu kan tujuannya, tapi dia hanya pengen mengungkapkan ya isi hatinya, isi kekesalannya. Dia hanya perlu divalidasi. Jadi, respon yang membuat anak merasa didengarkan, dipahami, diterima, dan merasa secure untuk cerita lagi sama orang tua dia adalah seperti ini. Kamu suka banget Taylor Swift. Kamu udah lama nunggu kesempatan untuk bisa nonton Taylor Swift. Dan di Singapura itu momen yang terdekat untuk kamu bisa ikut nonton konser. But unfortunately kamu nggak dapet tiketnya. Dan rasanya kamu kesel banget sekarang nggak bisa nonton. Apalagi kamu ngelihat teman-teman kamu ada yang ikut nonton dan dia bercerita, rasanya kamu pengen banget ada di situ saat itu. Ya, nah respon seperti ini yang akhirnya membuat anak merasa kok tahu banget sih itu yang aku rasakan, ya nggak dijudge, nggak dikritik, nggak diomelin, nggak dimarahin, nggak dikotbahi ya. Nah, eh, respon-respon seperti ini yang akhirnya membuat anak merasa secure untuk datang ke orang tuanya, untuk secure cerita ke orang tuanya, ya. Dan anak bisa menjadikan orang tuanya bestie ya ketika dia ada sesuatu yang ingin diceritakan, baik itu happy, itu sedih, itu galau, itu takut, itu cemas ya, karena dia secure, karena bestinya mau menerima perasaannya apa adanya ya. Yang dibilang sama parents juga tuh apa tuh, pengertian ya kan, terus mau mendengar dan menjadi sandaran ya kan, yang paling mengerti, selalu dengar keluh kesah sealiran. Nah, itu loh parents ya yang mau mendengar curhat tanpa buru-buru menilai. Ini semua yang Anda sampaikan contohnya adalah yang seperti saya contohkan tadi ya. Oke. Baik. Nah, parents, ada nggak yang mau share isu, concern? Kan ya, boleh kita main menti berikutnya ya, yang mengenai skill kan ya, yang skill. Kak nih ya, yang skill lagi disiapkan ya. Oke, nah, yuk masuk menti lagi ya, parents, Bapak Ibu. Seberapa dekat sih hubungan Anda dengan remaja Anda? Nah, ini kalau nggak salah mentinya beda ya Kak Nia ya? Atau sama? Oke, ini tinggal masuk aja ke link sini. Skala 0 sampai skala 1 sampai 10. 1 tuh nggak deket banget ya. 10 itu bestie banget deh gitu. 10 tuh bestie banget, 1 itu musuhnya bestie ya.
musuh, 1 tuh enemy, 10 tuh bestie. Ya, Anda di mana? Wah, ini bagus nih Miss Desley, Bu Agnes. Ada 5 orang tua yang mempersepsikan hubungannya di 8 dan 9. Ada 2 di 7. Good. Ada 1 orang di 6. Yang di 9 nambah lagi. Di 7 nambah lagi. Ah, puji Tuhan ya. Nggak ada yang di 1, 2, 3, 4, 5 nih. 6. Mulai ada 1 orang. 10 hanya milik Tuhan ya, biarlah Tuhan yang menjadi bestie anak kita ya. Jadi 10 nggak ada yang ngisi ya. Karena nggak ada orang bestie yang sempurna juga kan. Betul nggak, Peres? 7. Oke, Ibu Liana nambahin di 7. Thank you. Ayo Peres, tambahin lagi. Ini ada 7.700 nih di ruangan ini nih. 8. Nambah lagi. 8, 8, 9, 7, 1, atau yang 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada yang mengisi nih ya. Tenang, ini anonimus ya. Dan kita tidak judgmental di sini ya. 10 ada 1. Oke. Oke, ada lagi kah yang mau ikutan? Kalau lihat di sini aman-aman aja nih, tapi ini baru baru berapa nih? 14, 15 orang dari 77. Semoga yang sisanya bukan di 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, 1 menit lagi deh, 1 menit lagi untuk mengisi menti ini. Kalau susah akses mentinya, boleh di chat box nggak apa-apa kayak Ibu Liana ini nih. 7. Oke, kira-kira apakah akan bertambah partisipan surveinya? Ini kalau penelitian ya, ini belum mewakili apa ya, eh, standar validitas karena jumlah partisipannya masih setengah dari ini. Oh, yang 8 nambah lagi ya. Oke, Bapak Ibu, parents, dari Anda yang berpartisipasi di Menti ini, saya merasa happy ya, bahwa Anda mempersepsikan hubungan Anda ada di 5 orang, ada di 8, 4 orang di 9, 10 bahkan ada 2 orang, di 7 ada 4 ya. Ada 1 yang mulai di yellow light ya, di 6 ya. Dan saya berharap yang tidak berpartisipasi bukan artinya di 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, sekarang menti yang terakhir, yang keempat. Yuk, boleh disampaikan apa yang menjadi concern Anda pada remaja Anda saat ini. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan bahas. Oh, thank you Bu Jenny. Ada di 8 Bu Jenny ya. I'm glad to know that. Oke, apa? Saya nggak mau bilang masalah ya. Saya mengganti dengan kata concern ya. Apa yang menjadi perhatian Anda saat ini terkait dengan anak remaja Anda? Ya, apa concern Anda? Kan tadi sebelum kita mulai ada Ibu siapa yang bicara itu? Ibu Charlotte kalau nggak salah ya. Eh, Tuhan menghadirkan anak untuk membuat orang tua bertumbuh, ya kan? Jadi kita tidak melihat ini sebagai masalah, tapi ini adalah peluang untuk orang tua bertumbuh bersama anak-anak. Karena ada concern-concern ini, ya. Dan karena concern ini orang tua belajar, ya kan? Pergaulannya, boleh lebih detail nih, pergaulannya seperti apa yang dimaksud nih? Pergaulan di sosmed kah? Di game kah? Terkait dengan agresivitas kah? Terkait dengan seksual kah? Mengelola emosi terutama luka, kecewa, dan manage ekspektasi. Oke. Bisa berjuang sendiri ke depannya karena anak tunggal. Bisa. Anak kita dikaruniai otak ya, prefrontal cortex ya, fisik, semua dianugerahi kita orang tuanya untuk menyiapkan mereka menjadi pribadi yang independen ketika mereka dewasa nanti. So that's why we are
menjadi orang tua mereka dipercayakan Tuhan? Kejujuran, keterbukaan. Nggak jujur gitu maksudnya ya? Nggak terbuka gitu ya? Coba kita refleksi, apakah anak-anak kita yang nggak terbuka karena yang tadi saya sudah sharingkan ya? Ketertutupan, self-harm, ada isu mental health di sini, pergaulan, ngomong kasar, lebih dengerin teman daripada parents, betul, apalagi kalau parentsnya nggak sefrekuensi, kemandirian. Nah, ini ketika anaknya nggak mandiri, respon orang tuanya gimana nih? Apakah tetap di backup atau didorong untuk mau nggak mau perlu mandiri, orang tuanya berada di samping memperhatikan. Karakter dan spiritualitas ya ini sekarang mulai muncul ya. Eh, Ateis, agnostik dan segala macamnya. Takut akan Tuhan. Mulai suka lawan jenis tapi nggak bilang, ah ini masih puji Tuhan nih Bapak Ibu, suka lawan jenis kita bersyukur. Suka lawan jenis adalah sesuatu yang normal ya. Isu keras biasanya mulai muncul di kelas 5, bahkan zaman sekarang muncul earlier. Selama dia sukanya lawan jenis, puji Tuhan ya, artinya anakku sudah remaja. Nah, ketika anak remaja ngobrol tentang kerasnya dia, naksirnya dia gimana tuh respon orang tua? Boleh tuh di chat box ya. Mementingkan gengsi, iya, karena kan identity searching ya, who am I ya. Jadi harga diri, kepercayaan diri, konsep diri itu menjadi isunya remaja ya. Bahasa orang tua di sini mungkin gengsi. Pergaulan memotivasi belajarnya ya. Eh, anak kalau udah curhat dibully, oh ini saya nggak ngerti maksudnya gimana. Anak yang tidak mudah panik dan tidak mudah menyerah, karakter yang baik, ngeri lihat dunia luar tambah hancur ya, isu LGBT, lebih cepat mengenal pacar-pacaran ya betul karena akses internet dan sosial media, mengenal emosi. Oke, ini concern-concernnya ya. Baik. Oke. Nah, dari sini, oke, saya dari sini, ini saya hari ini sesinya sangat custom banget nih ya. Sebentar ya, saya kita ngomongin spiritual ya. Oke, baik. Terima kasih buat sharing concern-nya. Ini juga ada di chat box. Oke, oh chat box nggak ada ya. Oke, baik. Ini Kania, saya stop sharing ya. Oke, ini sedikit aja mengenai spiritualitas tadi ya. Apa yang kita perlu perhatikan? Ini saya mengambil dari teori perkembangan imannya Fowler ya, parents. Nah, saya langsung aja ke tahap perkembangan iman yang ke sini ya. Jadi sesudah tahap perkembangan iman yang ketiga ya, ini kita masuk ke tahap perkembangan iman yang berikutnya. Nah, di usia remaja yang krusial di dalam tahap perkembangan iman adalah begini. Faktor-faktor yang mempengaruhi transisi iman seseorang ke tahap selanjutnya di remaja usia anak-anak Anda kelas 8 ini. Adanya perjumpaan dengan pengalaman atau perspektif yang membawa pada refleksi kritis pada kepercayaan dan agamanya, Bapak Ibu. Jadi memang isunya di tahap perkembangan iman di masa remaja, mereka mulai kritis, bahkan mempertanyakan refleksi kritis pada kepercayaan dan agamanya. Dan kalau ini dikaitkan dengan perkembangan kognitif anak remaja, Bapak Ibu ya, anak remaja itu di usia anak Anda, ya, ini, itu mereka mulai masuk ke perkembangan kognitif di fase formal operational period. Sebelumnya mereka di fase konkret operasional. Maksudnya apa? Gampangnya begini. Di anak-anak usia anak Anda, itu kemampuan kognitifnya sudah di abstract thinking-nya berkembang, ya, lalu critical thinking-nya berkembang, logic thinking-nya berkembang. Nah, jadi sebenarnya ini adalah tanda positif dari perkembangan kognitif. Nah, karena
hal positif dari perkembangan kognitifnya ini akhirnya anak-anak usia Anda juga sudah mulai bisa berargumentasi tadi tuh. Yang katanya ngeyel, ngelawan, ngebantah ya, merasa paling benar, paling tahu tuh yang di menti pertama tadi. Itu karena memang satu sisi kita harus bersyukur, aduh, ketika anak kita mulai ngebantah, yang Anda tadi bilang ngebantah, ngeyel, terus apa lagi ya, ngelawan, merasa paling benar, kita berdoa dalam hati, Tuhan, puji Tuhan, bersyukur. Artinya perkembangan kognitif anak kami ya normal ya dan baik gitu ya. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu kita yuk gunakan kosakata yang lebih positif yang berhubungan dengan kemampuan kognitifnya. Alih-alih kita bilang ngeyel, alih-alih kita bilang ngelawan, ngebantah ya, berontak, yuk kita bilang anak kita lebih argumentatif, anak kita lebih kritis ya, anak kita lebih asertif. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan kosakata yang lebih positif menggambarkan perilaku anak kita, pasti akan create emosi kita juga lebih positif. Ya misalnya, Bu Hali nanti sebentar lagi akan ketemu satu anak remaja. Dia tuh orangnya suka berontak, ngelawan, ngeyel, ngebantah. Kira-kira emosi yang timbul pada diri saya ketika saya diinformasikan seperti itu gimana? Hah? Saya langsung ini kan kaget, cemas, takut, langsung kayaknya ragu ketemu anak ini. Tapi ketika Bu Hali nanti sebentar lagi akan ketemu anak remaja yang sangat confident. Dia juga kritis anaknya. Dia juga suka berargumentasi ya karena kritisnya itu ya. Dan dia sangat asertif anaknya ya. Nah, create emosi saya yang lebih positif terhadap anak ini ya, seperti itu. Jadi sebenarnya karena perkembangan ini pula sehingga di dalam tahap fase perkembangan imannya, anak remaja kita jadi suka mulai mempertanyakan imannya, Bapak Ibu ya. Oke, saya share screen. Oke, nah ini ya. Jadi mulai kritis, mereka mulai mempertanyakan, benar nggak sih Tuhan itu ada, misalnya ya. Benar nggak sih misalnya Jesus Christ itu adalah Tuhan. Tritunggal Maha Kudus itu apa sih ya? Nah, Bapak Ibu, ketika anak-anak kita mengekspresikan refleksi kritis pada imannya, agamanya, dan kan anak remaja itu gayanya kalau nanya suka ngeselin karena mereka suka influence by emosi gitu kan ya karena itulah ya tadi ya. Nah, emang Tuhan itu ada ya. Kita jangan terpancing emosi Bapak Ibu ya. Terus kita juga jangan langsung mikir gini, langsung jangan kasih respon yang kamu tuh murtad, Nak. Wah, jangan ya. Nggak akan membuat dia jadi lebih beriman, malah dia semakin akan apa ya? Antipati mungkin ya. Terus kamu tahu nggak? Nah, dosa terbesar manusia itu 10 perintah Allah yang pertama ya, meragukan Allah gitu ya. Nggak, pada saat mereka mempertanyakan, kalau misalnya kita orang tua nggak bisa aja, thanks ya nak, Kak, sebenarnya dengan dia mempertanyakan, dia kan berpikir kan, Bapak Ibu, mengenai imannya. Ini kan sebenarnya refleksi iman. Kalau kita nggak bisa jawab, yuk kita cari pendeta, cari figur yang memang bisa membantu anak kita untuk memberikan jawaban atas imannya. Nah, karena kalau misalnya imannya ini dia refleksi kritisnya dia terjawab, dia bisa paham, bisa menerima. Kira nanti tahap perkembangan berikutnya dalam fase perkembangan iman itu adalah universal faith, Bapak Ibu. Ya, universal faith itu udah fondasi paling kuat. Pergi ke gereja, saat teduh, beribadah, berkomunitas dalam gereja itu bukan karena disuruh atau harus, tapi karena memang imannya yang sebegitu kuatnya ya. Nah, ini nih di usia remaja ini sangat penting. Nah, lalu Bapak Ibu yang terkait dengan parenting ya, ini adalah figur role model itu menjadi penting. Kata kuncinya adalah walk the talk ini loh Bapak Ibu, walk the talk ya. Jadi seringkali remaja tuh suka ilfeel. Misalnya contoh ya, mami, papi ngomong terus mengenai
kasih, mengenai berdoa. Tapi kalau sama misalnya sama driver, sama Mbak ngomongnya kasar, misalnya contoh. Nah, ini kan dilihat oleh anak remaja dan anak remaja suka ilfeel gitu ya. Oh, ngomongin mengenai misalnya kerendahan hati mami papi juga suka misalnya ya posting di sosmed mengenai ini kayak gitu ya. Jadi kita orang tua perlu walk the talk. Oke, baik. Ini saya baca chat dulu. Oke, silakan. Ada sedikit intermezzo dari sekolah, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Hanli untuk pemaparan materinya. Tadi sedang bersemangat-semangatnya ya Miss Agnes ya. Semakin seru nih pembahasannya. Tapi ada sedikit intermezzo ya Miss untuk informasi tambahan gitu ya dari tim kami, yaitu ingin menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk dapat follow IG Parenting. Mungkin boleh ditampilkan. Ya, nah kami memohon kesediaan dari Bapak Ibu sekalian untuk dapat follow IG Parenting kami, yaitu @parentingpenabur.bdg. Nah, selain itu juga boleh di next, Miss. Ada diminta juga untuk menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk bisa subscribe YouTube dari BPK Penabur Bandung. Nah, agar Happy Parents sekalian bisa mendapat info parenting yang terbaru dan juga nggak ketinggalan nih dengan kegiatan parenting lainnya yang tidak kalah menarik. Nah, kami juga mau mengingatkan ya, Happy Parent, mungkin tadi udah seru nih dari kegiatan Mentimeter hari ini gitu ya, udah banyak yang menceritakan concernnya apa gitu, dan sudah ada beberapa yang dijawab dengan materi yang disampaikan oleh Bu Hanli. Nah, tapi kami masih tetap mengingatkan untuk dapat aktif bertanya pada sesi Q&A nanti yang akan dibuka dengan format melalui kolom chat dengan format #tanya /nama orang tua /pertanyaan. Ya, Sudah? ya sudah Bu Hanli, boleh Sudah? kembali Oh iya, dilanjutkan. baik-baik. Kania, tadi kalau nggak salah saya lihat ada di Menti yang anak kecewa, gampang nyerah, itu ada di mana? Di Concern kalau nggak salah ya? Baik. Atau di karakteristik remaja? Boleh Nah, share screen lagi? boleh coba di-share screen lagi. Kita ngomongin mengenai hal itu ya. Oke, mudah karakter ya, dunia luar. Oke, mengenai ini ya, mengenai menyerah, kecewa tadi, gagal gitu ya. Oke, kita masuk ke situ sedikit sharing ke arah sana. Oke, saya stop share ya kan ya. Nah, parents, boleh nggak sih anak remaja kita merasa kecewa, merasa cemas, merasa takut gagal, merasa apalagi ya, merasa ya semua perasaan itu boleh nggak sih? Merasa kayaknya, aduh, tired banget nih, kayaknya nggak bisa nih. Boleh nggak anak remaja kita mengalami itu semua dan merasakan itu semua? Boleh atau tidak? Di chat box ya. Boleh. Harus. Ini ada yang direct message harus. Kalau nggak bukan manusia ya. Kalau nggak bukan manusia, kalau nggak pernah merasakan perasaan itu semua. Betul, boleh. Ya, so respon kita kadang-kadang again suka judgmental. Misalnya, kok gitu aja sedih? Kenapa sih harus sedih? Ya jangan putus asa dong. Ya,
Kamu harus bangkit. Kamu jangan putus asa ya. Begitu aja udah nyerah. Itu sebenarnya tujuan kita tuh memotivasi loh, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya itu akhirnya dirasakan anak adalah aku nggak boleh gagal, aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh kecewa, aku nggak boleh merasa putus asa. Akhirnya anak merasa seperti itu, meskipun tujuan kita adalah memotivasi ya. Jadi it's okay to feel apapun ya, because we are just human being. Tapi Ibu, anak pasti akan mengalami kegagalan. Anak pasti akan mengalami kekecewaan. Anak pasti akan mengalami kesedihan ya. Semua pengalaman dan emosi negatif pasti. Kenapa? Ya we are just human being, ya kan? Cuma porsi kegagalan, porsi kekecewaan yang berbeda, timingnya yang berbeda yang dialami oleh setiap orang. Sehingga Bapak Ibu, penting buat kita ketika anak benar-benar dalam kondisi terpuruk, selain Tuhan yang ada untuk dia. Kita mungkin orang tua suka bilang, ayo kamu berdoa, ya Tuhan akan bersama kamu. Tapi kadang-kadang kita suka lupa bahwa representasi Tuhan dalam kehidupan anak sehari-hari adalah juga kita orang tuanya, ya. Jadi selain Tuhan ada untuk mereka, mereka mencari Tuhan, kita orang tua juga perlu ada untuk mereka. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melatih anak-anak kita untuk punya mentalitas squeezy, ya. Kecewa normal, it's okay untuk feel kecewa, it's okay untuk feel takut, feel gagal ya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi life coach anak-anak kita untuk mereka supaya bisa bounce back ke bentuknya yang semula ya. Jadi Bapak Ibu, let them to make mistake ya, let them merasakan ini semua. Namun ketika mereka mengalami ini semua, kita perlu ada bersama mereka ya, being their life coach. Oke, supaya mereka akhirnya punya mentalitas squeezy. Dan agar iman mereka, Tuhan hadir pun, Tuhan pun memberikan kesempatan untuk kita terpuruk ya. Bukan berarti ketika kita terpuruk tidak ada berkat Tuhan. Dan terutama orang tua ada di dalam kehidupan di dunia ini, ada saat anak-anak kita terpuruk gitu ya. Oke, lalu tadi ada apa lagi? Sosmed-sosmedan nih tadi kalau nggak salah ya. Oke, ini saya sharing ini ya. Nah, sebentar, saya buka ini dulu. Oke. Kak Nia, tadi ada isu, ada concern apa lagi Kak Nia? Boleh dibuka lagi. Pergaulan. Oke, bisa berjuang sendiri ke depannya. Oke, tadi ya, mentalitas squeezy. Oke, baik. Oke, sekarang kita ngomongin mengenai pergaulan. Kita ngomongin mengenai social media. Oke, screen time ya. Anak remaja main HP harusnya berapa jam sehari ya, Bu? Ini jawab pertanyaan yang ada di chat box saja langsung deh. Oke, nih saya biasanya sama anak remaja itu kan harus reasonable, betul nggak Bapak Ibu? Kalau nggak reasonable, nggak logis, nggak diterima tuh, ya. Jadi ya pokoknya 2 jam, that's it, ya. But give me a reason why 2 jam, ya. Itu logik nggak ya? Kenapa sih mereka perlu reason, mereka perlu logik? Again, dikaitkan dengan perkembangan kognitif tadi. Abstract thinkingnya berkembang, logic thinkingnya berkembang, critical thinkingnya berkembang. Kalau anak masih kelas 1-2 SD, 2 jam ya nak? 2 jam ya. Karena memang kemampuan berpikirnya belum sekritis anak remaja ya. Nah, Pak Ibu, kita pakai hitungan matematika aja lah, logika matematika menjawab pertanyaan ini. Saya biasanya ngomong sama remaja begini. Sehari orang dikasih Tuhan berapa? 24 jam, betul? Ada yang lebih nggak? Nggak ada, ya. Nah, terus kemudian di dalam 24 jam ini, coba tidur berapa jam? Tidur. Menurut penelitian dan yang disampaikan oleh dokter ahli tidur, Bapak Ibu harus ngomong tuh, dokter ahli tidur ya, dokter spesialisasi tidur ya. Jadi jangan
menurut Bapak Ibu dia nggak percaya karena bukan ahlinya ya. Tapi ini benar menurut teori ya dari dokter ahli tidur. Tidur itu anak seusia kamu nak minimal 8 jam. 8 sampai 9 jam itu yang direkomend. Oke. Taruh 8 jam buat tidur. 24 jam kurangin 8 jam berapa nak? 16 jam. Oke. 16 jam. Di sekolah berapa lama? Miss Desli, Miss Agnes, anak-anak kelas 8 ini berada di sekolah. Di sekolah nih yang benar-benar jam belajar di sekolah ya. Jam belajar plus jam ekskul. Berapa lama tuh? Sehari-hari. 8 Sekitar jam? 7 jam ya, Bu. 7 sampai 7 jam. 8. Oke. 7 sampai 8 jam ya. Oke, karena sesudah pulang kan mereka mungkin masih ngapa-ngapain gitu ya. Jadi tinggal berapa jam? 8 jam. Ini berada di sekolah. Perjalanan ke sekolah, perjalanan pulang ke sekolah. Kurang lebih berapa jam tuh? Bu, Pak, ini yang ada di orang tua nih, boleh nih. Perjalanan kurang lebih lah 1 jam, 1,5, kurang lebihnya 1 jam. Kita taruh 1 jam, perjalanan pergi dan pulang, atau 1,5 jam. 1 jam aja ya, anggap aja rumahnya pada deket ya. Sisa 7 jam. Ini kan perjalanan pulang pergi. 7 jam. Dikurangin apa? Ekskul, les-les. 2 jam kurang lebih sehari-hari. Oke, 7 dikurangin 2 jam. Jadi sisa 5 jam. Oke, apalagi? Mandi, makan pagi, makan malam, ya. Kira-kira berapa jam? 1 jam. Sisa 4 jam. Waktu kumpul sama orang tua, family time ya. Terus katakanlah 1 jam lah. Karena orang tuanya juga kerja nih 3 jam. Beresin buku, PR, katakanlah 1 jam aja deh. Jadi sisanya tinggal 2 jam. Jadi Bapak Ibu, make sense ya buat main HP itu 2 jam maksimal Bapak Ibu. Kalau dia sampai 5 jam, pasti dia mengambil hak tidur. Yang biasanya diambil haknya tuh hak tidur tuh. Hak 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 makan, lebih mending nggak makan daripada nggak main. Hak temu orang tua ya, hak ngerjain PR ya, artinya dia mengambil hak yang lainnya. Jadi Anda boleh cakap-cakap dengan remaja pakai hitung-hitungan ini aja gitu ya. Ingat ya kata dokter ahli tidur ya. Oke, ini ada lagi nih. Saya bacain aja langsung atau gimana nih? Boleh Bu Hanli, atau boleh sama kami saja dibantu Bu? Ini ada di everyone soalnya. Ya, saya coba bantu bacakan ya Bu. Gimana respon kita sebagai ortu? Ortu mesti gimana saat kita tahu kalau anak punya sesuatu yang lagi dikip, gak mau dibicarain dulu. Nanti pasti cerita kalau udah siap. Kan kita ortu kadang suka penasaran nih, kenapa ya? Kok belum cerita? Kita malah tahu dari ortu temennya. Kalau kita bilang mami tahu dari maminya A, loh kamu nggak bla 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 loh. Kok kamu nggak cerita? Nah itu si anak malah jawab, when I'm ready, I will talk to you. Gimana caranya menghadapinya, Bu Hanli? Gitu. Ya, ini kelihatannya masih positif ya. Anaknya kelihatan kalau saya baca menangkapnya anaknya Bu Laura masih cerita ya. Eh, Meskipun tidak di timing yang diharapkan oleh si mamah nih kelihatannya ya. Tergantung nih. Kalau itu yang kita dengar dari orang lain adalah sesuatu yang memang apa ya? Sesuatu yang memang bahaya, sesuatu yang memang berdampak negatif. Pokoknya sesuatu yang sifatnya apa ya? Crucial banget lah gitu ya, urgent important. Kita bisa secara asertif memulai percakapannya. Misalnya gini, eh, selama ini kasih apresiasi dulu. Mungkin kalau ini anak saya akan bilang gini, selama ini Mama mau appreciate kamu bahwa kamu selama ini masih mau cerita sama Mama, ya masih mau terbuka. Dan Mama seneng itu ya. Dan biasanya kamu akan bercerita ketika kamu ready untuk cerita dan kamu memang udah siap dan merasa perlu untuk cerita gitu ya.
Nah, saat ini ada sesuatu yang Mama dengar dari misal grup parents misalnya ya. Meskipun mungkin saat ini kamu belum ready untuk cerita sama Mama ya, namun karena Mama melihat ini adalah sesuatu yang sepertinya memang urgent dan important dan kayaknya efeknya sangat tidak baik ya. So Mama asertif membuka percakapan ini dengan kamu ya. Saya mungkin akan memulai dengan seperti itu. Terus saya present the fact. Ya sekalian Mama mau klarifikasi, mau mendengar dari sudut pandang kamu seperti apa. Nah, yang Mama dengar, informasi yang Mama dapatkan adalah seperti ini ya. Ingat ketika bicara pun intonasi suara, ekspresi itu akan sangat mempengaruhi ya. Eh, Mama appreciate kamu ya. Biasanya kamu tuh akan cerita kok sama Mama saat kamu ready. Saat ini Mama ngelihat ini urgent important ya. Nah, kata-katanya persis sama ya Bapak Ibu. Tapi ketika disampaikan dengan ekspresi dan intonasi suara yang berbeda, pasti akan dirasa berbeda oleh anak. Ya, kurang lebih seperti itu, Mama Laura kali ini ya. Tapi kalau misalnya emang itu receh-receh lah, isu-isu receh-receh, ya udahlah, tunggu timingnya dia aja, gitu ya. Oke, tadi mengenai sosial media ya. Ini sebenarnya materi saya tadi pagi, tapi ini relate ya. Nah, Bapak Ibu, ini kita lihat ya. Tadi juga ada concern bicara kasar gitu ya. Tadi kok nggak salah ya di Menti ya. Nah, kita lihat betapa screen time itu memang berdampak Bapak Ibu terhadap perilaku anak-anak kita dan fokus atensi anak-anak kita ya. Kenapa anak zaman sekarang dikit-dikit bosen ya. Kalau anak kita bosen, Anda nggak perlu merasa perlu untuk selalu mengentertain mereka. Kenapa? Karena mereka harus bersahabat dengan bosen. Mana mungkin hidup selamanya entertaining ya Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat kenapa screen time bisa sangat mempengaruhi fokus atensi anak. Karena segala sesuatu yang berada di dunia screen time itu bergerak begitu cepat ya. Bahkan katanya film kartun sekarang per 8 second itu ganti scene. Nah, pergerakan stimulasi-stimulasi yang begitu cepat di screen time yang ditonton oleh anak kita itu menstimulasi ya. Ini juga otak nih bergerak dengan cepat seperti itu. Lihat aja, udah TikTok itu videonya cuma 1 menit, bayangin Bapak Ibu ya, udah video cuma 1 menit, sama anak paling nonton cuma 10 detik di scroll sama dia. Di scroll sama dia. Saya tuh termasuk mungkin saya generasi X ya. Saya kalau ngeliat TikTok itu rasanya saya pusing deh. Ya. Oh, kayak aduh too much gitu ya dan too fast ya. Bayang nggak kalau anak-anak. Nah, kalau dia menghadapi guru di sekolah, buku pelajaran nggak bergerak secepat TikTok, nggak secepat YouTube, nggak secepat game online. Guru kalau ngomong juga nggak secepat itu. Kehidupan sehari-hari nyata juga nggak secepat itu. Akhirnya jadi boring ya. Dan mengatasi keboringan lari lagi ya ke dunia yang cepat. Dan akhirnya fokus atensi mereka juga makin shorter. Selain itu, konten kekerasan itu juga ternyata beresiko memunculkan perilaku ya, masalah perilaku pada anak-anak 110% Bapak Ibu ya. Jadi rasanya hal-hal seperti ini menurut saya perlu kita bercakap-cakap dengan anak-anak kita ya, mengedukasi supaya mereka ngerti. Ini kan semua based on logic, based on research, scientific gitu ya, dan supaya mereka ngerti. Akhirnya mereka punya pemahaman kenapa mereka perlu membatasi diri mereka dari konten-konten yang bisa membuat atau berdampak buruk pada mereka seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait dengan sosial media nih. Kita sekarang tuh berpacu dengan yang ada di sosmed. Penelitiannya sederhananya begini, meneliti otak remaja ketika mereka sedang terpapar dengan sosial media. Nah, sebenarnya ketika anak-anak terpapar dengan konten yang ilegal, konten yang buruk, konten yang nggak bener gitu ya, executive function. Singkat cerita, executive function itu adalah keterampilan-keterampilan ini. Executive function skill itu adalah keterampilan ini. Keterampilan kontrol diri, keterampilan memanage emosi, keterampilan mempertimbangkan benar atau salah, ya. Ini namanya executive function. Executive function-nya, meskipun di usia anak Anda yang masih teenager ini masih under construction, belum mateng, ya. Baru matang itu sekitar usia 23 tahun, itu pun kalau dikembangkan, ya. Nah, ininya semua
yang masih belum mateng, kontrol diri belum mateng, ini belum mateng, ini belum mateng, karena memang secara natural belum mateng, kira-kira begitu ya. Nah, dihadapkan pada konten di sosmed, sebenarnya ketika mereka terpapar konten yang nggak bener, executive function mereka tuh kasih alarm loh. Kontrol dirinya kasih alarm, regulasi emosinya kasih alarm, moral judgment-nya kasih alarm. Ini nggak bener loh, you have to stop. Nah, tapi menariknya, karena itu semua belum mateng, ya masih gampang dipengaruhi, sesuatu yang nggak bener itu menjadi bener selama itu di-like dan di-follow oleh orang, Bapak Ibu, ya. Jadi hal-hal seperti ini pun akhirnya kita perlu edukasi ke anak-anak kita. Untuk bisa edukasi tentu melalui percakapan. Nggak bisa satu arah. Kalau satu arah jadinya tadi tuh. Cuma roadblocks aja. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Silahkan Ibu dibacakan pertanyaannya. Oke, saya coba bacain ya, Bu Hanli. Apakah kita boleh membuka handphone seperti melihat WA, sosmed, dan game? Lalu saat kita buka WA dan sosmed, ternyata teman-temannya banyak berbicara kasar. Bagaimana kita menyikapinya? Mungkin buka WA, sosmed anak-anaknya ya. Ya, nah saya masuk ke materi ini. Ini seru juga ya, webinar kayak begini ya. Sangat disesuaikan dengan pertanyaan customer nih judulnya ya. Tapi karena isu remaja ya, di mana-mana remaja isunya sama ya. Jadi memang materi saya sudah ada yang hal-hal seperti itu. Nah, ini isu privacy. Teenagers butuh privacy. Itu memang ciri khas remaja. Kelas 1 SD belum minta privacy, bukan? Ya. Nah, privacy itu dibutuhkan remaja. Itu kebutuhan mereka ya, karena privacy tadi ya, create responsibility, konsep diri, harga diri, dan segala macam. Pokoknya itu kebutuhan remaja. Tapi wait, apakah privacy yang 100%? Tidak, parents ya. Ada some privacy area yang orang tua bisa masuk ke dalamnya. Tapi untuk orang tua bisa masuk ke dalam ruang privacy anak, meskipun nggak semuanya, itu fondasinya yang harus dibangun ini dulu parents, orang tua ya Bapak Ibu. Satu, trust antara anak ke orang tua ke anak. Dua, fondasi relasi, kedekatan, kedekatan emosi antara orang tua dan anak. Ketiga, komunikasi. Ya, bagaimana itu dikomunikasikan. Oke. Nah, jadi ketika fondasi trust-nya ada, relasinya baik, komunikasi baik, baru deh kita bisa ngomong masuk ke ruang privacy. Kalau tiga ini fondasinya belum baik, Bapak Ibu, ini dulu yang diberesin. Kalau nggak mah kita cuma di blok-blok aja sama anak kita. Even though tiga ini kita udah baik, Bapak Ibu, jangan expect bahwa semua sosial media dia kita dibiarkan follow sama dia. Dia punya 2 akun Instagram, yang kita di-invite cuma 1, yang satunya tetap, meskipun hubungan kita baik loh Bapak Ibu. Akhirnya memang edukasi, komunikasi, conversation, masukin value-value itu yang penting. Sehingga mereka bisa punya batasan, kontrol dirinya tuh bagus di dalam diri mereka sendiri. Itu yang PR kita. Nah, area privasi mana yang boleh dimasuki orang tua? Ini loh, yang high risk. Termasuk di dalamnya adalah internet dan sosial media. Jadi, sharing sedikit Bapak Ibu mengenai saya dengan anak saya yang pertama ya, sekarang kelas 9. Anak saya itu baru kami berikan mobile phone yang dia bisa pakai dan manage sendiri itu baru di kelas 8. Tapi informasi mengenai ini sudah saya sampaikan sejak kelas SD. Ya, ketika dia bilang itu Cece Jessica udah ada sepupu-sepupunya maksudnya, atau itu temennya udah ada. Saya bilang ya tiap keluarga beda ya, karena kamu anak mama papa di keluarga kita kelas 8. Itu hak prerogatif kita. Tapi again, 3 fondasi ini udah harus ada dulu ya. Nah, jadi ketika saya memberikan, saya bilang begini, no password ya between kamu dan mama papa. Kamu boleh kasih password buat adik kamu, ke orang lain, that's okay. Tapi ke buat mama papa tidak ada. Nah, tapi juga nggak setiap hari saya kepoin WhatsApp-nya dia, Bapak Ibu. Jadi ketika, mama udah lama nih nggak ngeliat obrolan kamu di WhatsApp, boleh ya? Kadang-kadang dia masih begini, nggak ada apa-apa kok, Ma. Baik-baik aja. Kadang-kadang saya nggak maksa. Saya bilang gini, bener ya? Baik-baik aja kan? Oke ya, I trust you loh.
Saya cuma meresponnya dengan cara seperti itu. I trust you loh, mama trust kamu loh. Bener ya, baik-baik ya. Oke, I trust you. Ya. Terus kadang-kadang saya bilang gini, ya meskipun gak ada apa-apa and I trust you, ya mama pengen tahu sih lagi ada isu-isu apa sih, lagi ada trending-trending apa sih di antara kamu sama teman-teman gitu. Jadi boleh pakai cara-cara manja-manja. Kan bestie tadi ya. Bestie kayak gitu ya kan, nggak ada authority, nggak menunjukkan authority power kalau sama bestie ya kan. Boleh deh, mama pengen tahu aja sih lagi seruin apa sih kamu sama teman-teman kamu kayak begitu ya. Jadi privacy yang tetap ada boundaries. Privacy yang tetap ada ruang di mana kita boleh masuk ke dalamnya. Kenapa begitu? Ya karena mereka masih remaja, Bapak Ibu. Karena ini mereka semua masih under construction tadi nih ya. Kalau benar-benar ruang privacy dikasih 100% tanpa supervisi sama sekali, waduh ngeri banget. Karena ininya masih under construction. Gitu jawabannya. Satu lagi ya Bu, mungkin pertanyaan ya. Ya. Kalau anak cerita mengenai sesuatu misalkan di sekolah, anak selalu bilangnya teman aku begini gitu ya. Giliran ditanya siapa nama temennya dia nggak pernah mau cerita dan si anak komen kenapa sih harus sampai tahu namanya gitu ya. Apakah salah kalau kita cuma nanya kayak gitu sebagai orang tua? Ya, ketika dia nggak kasih, dia responnya begitu, berarti kan emotional temperature udah sedikit naik. Kita coba bilang gini, I see, kamu nggak nyaman nama teman kamu di-mention. That's okay. Ya, kasih respon kayak gitu. That's okay. Mama nggak nanya-nanya lagi. Mama cuma curious aja. But if you don't feel comfortable, that's okay. Ya, yang penting kan ceritanya dan dari cerita itu, Bapak Ibu itu kan ketika anak bercerita itu peluang untuk Anda masuk ke percakapan value, masuk ke percakapan yang mengedukasi. Nah, tadi kan ngomongin kasar nih, Bapak Ibu ya, ini ada kisah nyata nih. Anak-anak itu suka share status. Ini hanya salah satu dari banyak kisah ya. Ini fokusnya di sini nih, Bapak Ibu ya. Oke, anak suka kasih share di status WhatsApp ya, nggak hanya di Instagram ya, nggak hanya di TikTok. Ini juga ya kan, ini dia grup satu grup ini 3 orang. Misalnya Hanli, Desli sama Agnes. Si Desli sama Agnes tulis begini, Hanli suck gitu. Padahal Hanlinya ada di dalam situ, Bapak Ibu ya. Dan ini dijadikan namanya grup apa sih namanya? Grup name. Nah, it happen. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena tadi ini Bapak Ibu again balik ke sini nih. Kontrol dirinya, emosi. Pokoknya gue lagi marah, lagi kesel sama Desli. Pokoknya gue bilang aja Desli stuck. Masukin ke status. Berharap Desli baca gitu kan. Moral judgment-nya. Timbangan ini perilakuku ini bener atau enggak? belum matang ya. Dan anak remaja itu juga masih nih ciri-ciri remaja masih here and now thinking, nggak mikir panjang, Bapak Ibu. Kalau aku share status kayak begitu, pokoknya puas. Emosiku tersampaikan. Karena aku kan nggak bisa kontrol diri. Emosi puas. Tapi dia nggak mikir panjang tuh. Yang baca siapa? Dan apa yang dia sharekan di WhatsApp grup, di sosial media, di status bisa dibaca oleh ribuan orang, jutaan orang, bisa di screenshot, dan itu akan backbone ke dia, boomerang effect akan meng-create reputasi buruk tentang dirinya sendiri, bukan reputasi yang hebat. Nah, itu kan semua yang harus diedukasi. Seperti itu. Jadi, tapi itu semua terjadi karena ini. Karena ini ya. Nah, kita perlu edukasi caranya begini. Jangan bilang, mama tadi dapat screenshot dari mamanya si Owen tuh. Kamu tuh nulis-nulis status kayak gini ya. Awas ya, mama nggak mau loh kamu kayak gitu lagi ya. Kamu tuh nggak mikir ya, pakai otak kamu sebelum kamu nulis gitu. Kamu kan punya otak kan nak, gitu ya misalnya. Ya pasti akan blocking lah. Tapi kalau kita bilang, mama mau ngomong nih sama kamu, ya serius wajahnya, intonasinya serius ya, magic intonasi dibuat kayak misteri, karena kan ini sesuatu yang serius. Mama tuh kaget banget loh tadi. Selain kaget, mama tuh disappointed banget sih, dan mama worry, ya dan mama bahkan sampai takut, karena mama tuh tadi dapat
screenshot mengenai status kamu di WhatsApp. Aduh, mama tuh khawatir banget. Jadi kita sampaikan emosi khawatir kita, emosi cemas kita, worry kita, disappointed kita ya, dengan cara seperti itu. Nah, baru disampaikan. Mama wondering, apa yang membuat kamu melakukan itu? Kalau mama baca sih, rasanya kamu lagi kesel sama teman kamu. Ya, karena ini. Nah, jadi diterima rasa keselnya sama temennya. Sehingga kamu melakukan itu di WhatsApp, status WhatsApp kamu. Door opener. Apa yang membuat kamu, Mama wondering, apa yang membuat kamu merasa kesel sampai teman kamu? Dan rasanya kamu kesel banget sampai kamu melakukan itu, ya. Dengarkan dia, jangan dijudge, bestie kan. Terus udah gitu baru masuk fase coachingnya. Menurut kamu, emosi marah kamu, kesel kamu, that's expected ya, because you are just human being. Nah, ketika kamu emosi marah dan kamu melakukan mengekspresikan marah kamu seperti itu, menurut kamu apa kira-kira dampaknya buat kamu sendiri? Melalui conversation, jadi dipandu cara berpikir yang keliru, Bapak Ibu. Dipandu cara berpikirnya yang masih here and now thinking menjadi lebih thinking further, thinking about the consequences. Nah, inilah saat ini adalah contoh bagaimana kita orang tua menjadi life coach-nya mereka. Bahwa mereka sangat mungkin memunculkan perilaku yang risky, yang dangerous, yang aneh-aneh ya, yang pokoknya bikin pusing tujuh keliling. Ya karena memang ininya, semua perkembangan ini yang masih under construction. Gitu kira-kira tambahannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Hanli untuk tambahannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Bu Hanli. Ya. Terkait dengan biasanya nih orang tua kan pengen banget nih ya menjadi sahabat, menjadi dekat dengan anak, ingin memberikan kebebasan seperti itu ya. Tapi juga kita kan ada mungkin pertimbangan, kekhawatiran dan lain sebagainya yang ingin kita berikan batasan. Nah, kira-kira gimana ya Bu Hanli untuk bisa menjaga nih keseimbangan antara memberikan kebebasan dan memberikan kebatasan. Jadi sebagai orang tua tidak kehilangan juga nih otoritasnya sebagai orang tua, tapi juga bisa menjadi sahabat buat anak-anak seperti itu. Gimana cara menyeimbangkan itu ya, Bu? Ya, begini. Ini yang saya biasa lakukan ya ke anak saya sendiri dan ke klien remaja. Eh, ini remaja, ini ortu. Kamu kan sudah remaja ya. Biasanya kalau remaja itu kan kamu pengen di-trust kan sama orang tua. Kamu juga biasanya pengen punya freedom kan, betul nggak? Nah, dia pasti heeh kan. That's okay. That's normal because you are teenagers now. You want more trust, you are more freedom ya. Nah, and papa mama kamu kasih trust and freedom. Papa mama kasih trust and freedom ya. Nah, misalnya papa mama kasih trust karena kamu udah kelas 8, papa mama berikan kamu mobile phone dan kamu bisa manage sendiri ya. So, ketika kamu dikasih trust dan freedom berhubungan dengan mobile phone, supaya trust and freedom itu bisa terus didapatkan, kira-kira orang kalau udah dapet trust and freedom, dia harus giving back apa sih supaya trust and freedom itu tetap bisa didapatkan? Ayo Bapak Ibu, giving back up. Kalau kita pengen trust and freedom kita terus kita dapatkan. Jawabannya adalah kalau dia nggak bisa tebak, kasih nih huruf depannya T sama J apa? Kan conversation, bestie, ya kan? T sama J, tanggung jawab. Iya betul banget kalau dia bisa jawab tanggung jawab, shake hand-in. Ih, tanggung jawab ya. Kalau kamu bisa menunjukkan perilaku tanggung jawab, freedom and trust pasti akan dikasih lagi. Tanggung jawab dikasih lagi. Karena ini that's how life ini rumusannya gini lah ya. Nah, ketika misalnya ada anak dikasih mobile phone-nya, kamu dikasih mobile phone. Terus 1 bulan kamu masih menunjukkan perilaku bertanggung jawab. Bisa perilaku bertanggung jawab terhadap mobile phone setelah dikasih mobile phone kayak gimana sih? Boleh percakapan kayak gitu. Perilaku yang tidak bertanggung jawab kayak gimana sih? Ya, boleh juga, silakan kalau mau dikembangkan. Nah, kalau tidurnya akhirnya jadi jam 2 malam, terus kemudian nggak sampai tugas, bangun ngantuk, di sekolah suka ketiduran, terus ternyata suka dapet
screenshot kata-kata kasar, itu perilaku tanggung jawab atau bukan? Terus kan saya mau melatih cara berpikirnya dia, mendewasakan dia, ya kan? Bukan jawabannya. Sehingga ketika kita tidak bisa atau gagal menunjukkan perilaku bertanggung jawab, tanyanya begini, fair enggak? Nah, fair enggak kalau trust and freedom-nya diambil alih? Karena kamu belum bisa giving back tanggung jawab. That's it, simple kok. Mama papa nggak pengen jadi polisi, kamu capek jadi polisi juga. Tunjukin kalau bisa bertanggung jawab. Ini akan didapatkan. Dan ini kan sebenarnya berlaku di mana-mana. Ketika kita kerja, kenapa sih orang sirik kan suka ngomongnya gini, dia tuh yang selalu kesayangan bos, dia yang selalu di apa dapat opportunity dari bos ya. Orang sirik misalnya ngomongnya begitu nih dalam dunia kerja. Tapi siapa tak tunggu, wait. Kenapa bos selalu memberikan kesempatan kalau ada proyek besar dikasih ke dia, proyek besar dikasih ke dia, bukan ke orang lainnya? Ya mungkin karena selama ini ketika dia dikasihkan proyek selalu beres. Dia selalu bisa menunjukkan tanggung jawab, makanya orang jadi trust. Dan selalu memberikan opportunity gitu kira-kira percakapannya. Jadi ya balance-nya begitu sih. Kalau kamu mau dikasih trust and freedom ya gampang kok, tunjukin aja kalau kamu bertanggung jawab. Kan katanya udah gede, ya kan? Ya, oke. Terima kasih Bu Hanli. Ini banyak banget ya, penuh banget hari ini obrolan kita berat sekali, tapi Ini kalau kayak obrolan di kafe ya, antara mama-mama dan papa-papa. yang ini ya Bu Hanli yang curcol ya. Curcol karena punya anak-anak remaja yang luar biasa. Terima kasih Bu Hanli untuk pemaparan dan arahan-arahannya gitu ya. Terima kasih juga Bapak Ibu parents yang sudah bertanya dan sudah aktif selama kegiatan kita hari ini. Saya boleh kesimpulan sedikit ya sebelum nanti Bu Hanli mungkin closing statement. Jadi Bapak Ibu kita dikasih privilege nih ya sama Tuhan punya anak remaja di kelas 8 atau 9 yang lagi di puncak-puncaknya gitu ya. Jadi mungkin kita bisa mengembangkan whole body listening ketika anak-anak kita cerita supaya anak-anak terus mau cerita sama kita gitu ya. Kemudian juga bangun trust, fondasi relasi komunikasi yang penting. Kita juga harus berpikir dari bagian mereka gitu ya, ketika appearance itu menjadi penting, mereka udah mulai punya privasi, tapi kita tetap sebagai orang tua punya apa ya, otoritas gitu ya. Jangan lupa Bapak Ibu, kita itu adalah representasi dari Tuhan sebagai anak-anak, untuk dari anak-anak gitu ya, untuk anak-anak kita. Jadi kita boleh dukung terus anak-anak kita ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami sesuatu hal yang baik juga kita dukung supaya anak-anak kita terus kuat. Itu mungkin dari saya. Dari Bu Hanli boleh closing statement Bu Hanli? Iya, terakhir dari saya, fondasi dari semuanya, apa yang dibutuhkan anak remaja kita adalah unconditional love. Ya, penerimaan. Acceptance itu fondasi dari konsep diri. Acceptance fondasi dari kepercayaan. Acceptance, terima. Ya, terima apa adanya. Jangan membandingkan mereka dengan anak lainnya, ya. Bandingkan mereka dengan diri mereka sendiri. Menjadi lebih baik dari hari ke hari pada diri mereka sendiri. Itu aja dari saya. Karena comparison is the death of joy. Dan comparison hanya membuat hubungan orang tua dan anak menjadi tidak bestie lagi. Ya, oke. Terima kasih banyak Bu Hanli untuk closing statement-nya. Singkat, jelas, dan padat ya. Terima kasih banyak Bu Hanli untuk pemaparan materinya pada hari ini. Terima kasih juga untuk tips praktisnya. Senang sekali bisa talk show hari ini bersama dengan Bu Hanli. Terima kasih juga buat Happy Parent, buat semangatnya, buat tanggapan yang diberikan gitu ya. Semoga materi hari ini dapat membantu Happy Parent dalam menghadapi remaja yang penuh trial and error ya Bu, dan menantang nih. Tadi kalau istilahnya di awal storm period ya.
Ya, jadi senang sekali bisa mendengarkan banyak hal-hal baru pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri rangkaian kegiatan kita hari ini, kita akan masuk pada sesi foto untuk mengabdikan momen hari ini. Sesi foto akan dipandu oleh Pak Yonatan. Kepada Pak Yo, kami persilahkan. Oke, halo Bapak Ibu. Sebentar kita akan foto bersama. Bagi Bapak Ibu yang bisa open cam, boleh open cam ya. Saya akan tunggu beberapa saat. Ya, Bapak Ibu yang bisa open cam. Oke, saya akan mulai ambil gambarnya ya. Ada beberapa kali tangkapan layar, jadi ditahan aja posenya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Ini saya kembalikan ke Leslie ya. Ya, terima kasih Pak Yo. Yep. Dari Miss Agnes, gimana nih Miss Agnes mungkin Ya. hari ini? Luar biasa ya, banyak banget nih. Aku udah catatannya penuh hari ini. Sama-sama. Ya, Bapak Ibu, sebentar dari panitia akan share mengenai link presensi dan evaluasi. Bapak Ibu boleh isi ya untuk yang hari ini hadir di parenting hari ini bersama Bu Hanli. Kemudian kalau misalnya mungkin ada yang Bapak Ibu mau konsultasikan ke Bu Hanli, bisa kontak Bu Hanli via IG ya, Bu Hanli ya. Gitu nanti ada di nanti bisa kontak langsung sama Bu Hanli. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup nih kegiatan kita hari ini. Tadi kan sudah dibuka dalam doa oleh Pak Kenaldi, kita juga akan menutup kegiatan kita hari ini dalam doa. Saya mohon dengan kasih kepada Ibu Rosita untuk boleh menutup kegiatan kita dalam doa. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, Happy Parents. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih atas petunjuk dan kebijaksanaan-Mu yang Engkau telah limpahkan kepada kami dalam kegiatan ini. Kami berdoa agar Tuhan memberkati setiap orang tua yang hadir di sini dalam perjalanan mereka menghadapi putra-putri remaja mereka. Bantu kami untuk menjadi sahabat yang baik bagi anak-anak kami, agar kami dapat mendengarkan dengan sabar, memahami dengan penuh kasih, dan mendukung dengan setia dan tulus. Jadikanlah hubungan kami dengan mereka sebagai cermin kasih sayang-Mu yang tak terbatas. Bimbinglah kami untuk tetap terhubung dengan putra-putri kami, tidak hanya sebagai orang tua, tapi juga sebagai teman yang setia. Semoga hubungan ini menjadi kokoh, penuh dengan kepercayaan dan saling pengertian. Tuhan, kami berdoa agar Engkau juga menjagai anak-anak kami dalam perlindungan-Mu. Berikanlah mereka hikmat dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup, serta kesejahteraan dalam langkah yang mereka ambil. Kami berdoa Tuhan, agar Engkau juga melindungi mereka dalam segala hal yang mereka hadapi berupa godaan dan bahaya dalam dunia ini. Serta berikanlah mereka kebijaksanaan untuk membuat pilihan yang tepat. Jadikanlah keluarga kami sebagai sumber cahaya dan kebahagiaan bagi sesama. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar Tuhan memberkati Ibu Hanli dalam setiap apa yang dikerjakannya, juga seluruh anggota keluarganya, sehingga pelayanan Ibu Hanli dan kehidupannya dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, atas segala berkat yang telah kami terima daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, thank you Bu Ita. Terima kasih Happy Parents semua. Jangan lupa untuk mengisi link presensi dan evaluasi yang sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Sampai bertemu di
acara parenting berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Happy parents. Sampai Bye-bye. jumpa. Happy Bye Thank you. bye. Have a nice weekend. Thank you. Thank you, Bu Hanli. God Thank Terima you, bless. kasih Bu Hanli. Hanli. Ya, Terima kasih Bapak sama-sama Ibu semua. Bang. Terima kasih Bu Hanli. Terima kasih.